Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Angga Zamas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Tidak terasa lagi ya, ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru untuk anak-anak di SAB juga nih, adik-adik yang ada di SAB, baik itu di baby house, TKA, TKB, dan juga di SD-nya. Nah, yang paling sering orang tua penasaran di luar sana adalah gimana sih dari sudut pandang orang tua yang lainnya tentang anaknya yang sudah bersekolah di SAB. Kan kalau dari sesama parents itu lebih enak ya menyampaikannya. Pasti parents atau orang tua di luar sana ingin mendengarkan pengalaman langsung dari orang tua yang sudah memasukkan anaknya di SAB. Gimana sih sebenarnya pengalamannya, kenapa memilih SAB, dan gimana pada saat akhirnya melihat perkembangan anaknya di SAB itu sebenarnya seperti apa setelah bersekolah di SAB. Nah, bersama saya juga sudah ada orang tua yang akan berbagi pengalamannya. Ada Ibu Sulis. Selamat sore Ibu, selamat datang di podcastnya SAB. Ya, boleh Ibu tolong diperkenalkan nama dan anaknya di SAB itu sekarang di umur berapa, masuk di kelas apa? Oke, baik, terima kasih ya Miss. Ya, perkenalkan saya Bu Sulis, orang tua dari Ananda Azhara Aprilatu Siva yang saat ini duduk di TKB Sekolah Alam Bosowa. Berarti TKB tingkatan TK yang kedua ya Miss kalau di SAB. Ya, kalau boleh tahu Miss, Ananda ini masuknya di SAB itu sudah baru masuk semester tahun ajaran ini atau sudah dari tahun ajaran berapa Miss? Sudah tahun lalu, sudah setahun. Berarti TKA ya Miss? TKB. Sudah dari TKA, dari TKA sekarang ke TKB. Iya, sudah setahun. Berarti sudah masuk tahun keduanya ya. Betul. Miss. Nah, ya cocok nih. Nanti Ibu Sulis kita tanya selama setahun Anandanya berada di SAB itu seperti apa. Tapi sebelumnya, kenapa sih memilih SAB? Kenapa pada akhirnya menjatuhkan pilihan anak pertama ya Bu? Iya, betul. Ya, kenapa pada akhirnya menjatuhkan pilihan pertama untuk sekolah anak pertamanya di SAB? Iya, baik. Jadi Sekolah Alam Bosowa, the keyword of SAB ini adalah alam, yang dimana menurut kami para orang tua nih ya, alam itu maksudnya di Sekolah Alam Bosowa ini tidak hanya belajar di dalam kelas, namun juga belajar di lingkungan sekitar, khususnya langsung dengan kelestarian alam misalnya. Jadi anak-anak ini pembelajarannya bukan hanya konvensional di dalam kelas, tapi holistik, pembelajaran yang holistik. Nah, dari pembelajaran holistik ini yang melibatkan lingkungan sekitar, anak-anak bisa nih mengasah keterampilannya dan juga emosionalnya secara alami. Nah, hal inilah yang mendasari mengapa saya sebagai orang tua memilih Bosowa Alam untuk Sekolah Ananda Azhara. Ya. Berarti dari awal Ibu Sulis saya yakin sudah melek ya Bu dengan parenting yang lebih up to date sekarang, yang cocok untuk generasi alpha ya. Sekarang istilahnya untuk generasi alpha yang cocok itu seperti apa. Dan kalau di Makassar mencari sekolah yang seperti itu masih sulit ya Bu. Dan akhirnya bertemu dengan Sekolah Alam Bosowa. Ya, baik, memilih Sekolah Alam Bosowa. Bagaimana sih Bu perjalanan awalnya Ananda pada saat masuk Sekolah Alam Bosowa? Berarti tahun lalu ya itu di TKA. Iya. Jadi saya nih diskusi nih sama bapaknya, ayahnya Zara. Awalnya kami ikutkan trial class. Nah, untungnya di Sekolah Alam Bosowa ini ada program. Salah satu programnya adalah trial class. Nah, Ananda Azhara ini ikut nih selama 3 hari. Jadi dari 3 hari ini ternyata sudah ada wali kelas sementara. Jadi setiap akhir kegiatan walinya ini menginformasikan perkembangan anaknya bagaimana pada kegiatan di Sekolah Alam trial class-nya kemarin ini. Jadi dari trial class ini kami orang tua diberitahukan bahwasanya kegiatan Ananda seperti ini dan stimulus-stimulus yang diberikan seperti ini. Jadi saya kayak, wah, Masya Allah banget ya, di Sekolah Alam Bosowa Zahra ada walaupun hanya 3 hari tapi sudah ada terlihat walaupun sedikit perubahan dari Ananda Azhara. Namun tidak hanya itu, Ananda Azhara ini lebih senang. Dia malah, mama saya mau sekolah di Sekolah Alam Bosowa aja. Jadi dari 3 hari ini kami Masya Allah terharu banget karena diajarkan sholat, diajarkan hafalan, dan juga ada beberapa sentra yang diperkenalkan. Jadi anak-anak ini, jadi Zahra ini tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi bereksplorasi di lingkungan sekitar gitu. Berarti sesuai dengan prinsip orang tuanya ya. Betul, Miss. Orang tuanya mau anak-anaknya dekat dengan alam,
alam dan di sekolah alam Boswa walaupun baru ikut trial 3 hari tapi anaknya sudah terlihat ya Miss, sudah terlihat gimana anaknya perubahan dan ternyata anaknya yang mau untuk lanjut besok mau datang sekolah lagi. Gimana kalau kita lihat dulu memaksa anak-anak untuk sekolah itu adalah sebuah perjuangan ya Bu. Mungkin kalau kita melihat generasi yang sebelumnya itu bangun sekolah itu adalah sebuah malas adalah sebuah perjuangan untuk pergi ke sekolah. Ini tapi walaupun sakit Miss, saya ini masih mau ke sekolah alam, kamu sakit nah ini apa-apa saya siapa tahu sembuh kalau ke sana. Masya Allah. Ya ini sering sekali saya dengar dari testimoni orang tua bahwa memang bahkan anaknya kalau sakit minta ke sekolah padahal lagi sakit dan berarti memang ini hal yang luar biasa menyentuh hati para orang tua ya anaknya nggak perlu dipaksa ke sekolah, dia sendiri yang mau untuk kan melihat. Nah setelah trial 3 hari itu Bu, apakah langsung disekolahkan untuk SAB? Iya, jadi ada program trial class ini ada sekitar jeda 1-2 pekan baru pendaftaran. Jadi kami diskusi setelah proses ini, diskusi dengan ayahnya, kemudian melihat perubahan Ananda Az-Zahra di sana dan juga konsep pembelajarannya di sana juga berbeda dari yang lainnya. Ya udah dengan bismillahirrahmanirrahim kita sekolahkan Az-Zahra di Sekolah Alam Boswa. Baik, memulai sekolah di Sekolah Alam Boswa TKA ya pada waktu itu. TKA. Pada waktu itu bagaimana interaksi dengan guru-gurunya? Apakah masih seperti pada waktu trial Bu atau bagaimana? Nah ini nih yang berbeda dari sekolah lain yang saya dengar ya. Jadi Miss-nya ini komunikasinya aktif dengan kami. Jadi setiap hari selama Ananda bersekolah, ketika pulang sekolah Ananda dilaporkan nih kegiatannya seperti ini. Hari ini alhamdulillah Ananda bisa bereksplorasi, Ananda bisa bertanggung jawab dengan cara memberaskan mainan yang digunakan di sekolah. Kemudian ada pun stimulus yang kami berikan seperti ini. Dan selain laporan kegiatan ada juga dokumentasi berupa foto dan juga video yang dikirimkan oleh Miss dan Misternya ke orang tua siswa. Jadi ada tiap hari pelaporannya selama Ananda berkegiatan di Sekolah Alam Boswa. Gitu. Berarti daily report ya. Betul. Daily report yang tidak hanya mungkin kalau kita melihat dulu report itu hanya tiap di akhir semester. Iya. Tapi ini ada ya perkembangan tiap hari ya Bu yang diberikan. Tiap hari, kemudian pertengahan semester dan juga ada semester. Jadi full komunikasi kami dengan Miss-nya alhamdulillah sangat intens. Ini sangat berguna untuk orang tua ya Bu, apalagi yang mau langsung melihat perkembangan anaknya di sekolah seperti apa. Apalagi mungkin orang tua yang lagi bekerja mau melihat anaknya nih sedang apa sih sebenarnya, bikin apa sih sebenarnya kamu di sekolah. Nah bisa langsung tahu ya begitu Bu perkembangannya gimana. Setelah setahun sudah masuk tahun kedua ya Ibu. Salah satu momen yang paling berkesan sama Nanda Zahra nih selama di SAB itu selain momen trialnya tadi itu. Iya. Jadi saat itu nih libur sekolah nih dari sekolah alam, libur semester dari semester 1. Ananda minta gini, "Mah, saya mau wudhu," gitu. Mau wudhu untuk apa nah? Mau sholat. Ya Allah, Masya Allah, saya jarang mengajarkan bacaan sholat karena kami pikir orang tua ini belum saatnya gitu. Ternyata pada saat sudah ambil wudhu dia sholat, bacaan sholatnya itu sudah ada yang ditahu gitu. Jadi Masya Allah di sekolah itu bukan hanya diajarkan di sentra persiapan, persiapan sentra balok, tapi juga diajarkan agama. Jadi ini yang membuat kami orang tua merasa terharu. Wah, Masya Allah. Bahkan saat itu kami orang tua kaget gitu. Luar biasa ya perkembangannya anak kita gitu. Jadi tidak hanya diajarkan di dalam kelas, tapi juga imtak, ada sentra imtaknya. Di situ diajarkan anak-anak hafalan juga Miss. Jadi ada perkembangan yang memang luar biasa yang didapat dari Zahra ini selama setahun di Sekolah Alam Boswa gitu. Betul ya Bu, itu pasti mengharukan ya melihatnya seperti itu. Kadang kita orang tua merasa masih terlalu dini untuk mengajarkan mungkin sholat kepada anak-anak. Mungkin baru dikenalkan ini loh sholat, tapi belum berani kita mengajarkan langsung gerakan-gerakannya ataupun bacaannya. Tapi ternyata di Sekolah Alam itu mereka tidak mengajarkan secara konvensional ya Miss, tapi mereka punya tekniknya sendiri untuk mengajarkan dari keseharian. Jadi daily activity-nya terbiasa ya Miss jadinya. Betul. Bahkan terbawa sampai di rumahnya. Kami orang tua mengajarkan biasanya kan kami orang tua sholat berjamaah. Namun bacaannya pun di Sekolah Alam diajarkan gitu.
Gitu. Jadi ternyata di sekolah Alam Boso ini memang punya pembelajarannya yang bikin membuat anak-anak itu jadi terbiasa dan terbawa juga ke rumahnya, dan semuanya adalah hal yang positif ya Bu, dan itu langsung terasa oleh orang tuanya juga. Jadi holistik ya. Holistik ya, betul. Jadi orang tuanya merasa seperti itu dan pada akhirnya yakin untuk melanjutkan anaknya di SAB. Ya. Dan insya Allah adiknya nanti ada adiknya. Adiknya ini umur berapa Bu? Sekarang sudah 4 tahun. 4 tahun berarti dia akan masuk TKA. Iya. Nah, berarti mengikut kakaknya ya. Mengikut kakaknya. Dan ini berarti ini juga yang sering saya dapatkan kalau podcast dengan orang tua. Kalau anaknya sudah ada adiknya, anaknya anak pertama masuk, pasti adiknya juga ikut-ikutan mau masuk ke sekolah karena melihat kakaknya lagi sekolah nih, dia juga mau ikut. Karena kakaknya ini biasanya kan murojaah ya di sekolahnya. Jadi setelah murojaah pulang dari SAB diajarkan juga nih ke adiknya. Gitu. Jadi adiknya tertarik juga untuk ikut. Ya baiklah. Ibu sebagai orang tua, harapannya ke depan untuk Ananda bagaimana setelah menempuh pendidikan di SAB? Ya, jadi harapan kami sebagai orang tua yaitu tahap perkembangannya berkembang secara optimal dan juga pembentukan karakternya juga baik untuk Ananda gitu, harapan kami. Ada pesan tidak Ibu untuk yang mau disampaikan untuk orang tua di luar sana yang mungkin sekarang masih mencari-cari sekolah untuk anaknya nih, anaknya baru mau masuk usia sekolah, mau mencari sekolah yang tepat di Makassar itu bagaimana? Ya, jadi untuk para orang tua, investasi yang paling utama untuk anak kita adalah pendidikan. Namun pendidikan itu hanya satu di Sekolah Alam Bosowa. Jadi silakan Ibu, para orang tua jika ingin menyekolahkan anaknya silakan datang di Sekolah Alam Bosowa. Ya, pendidikan dini itu investasi yang besar sekali ya Bu, betul. Iya. Dan itu tuh akan mereka bawa sampai mereka dewasa nanti. Terima kasih banyak Ibu Suli sudah berbagi bersama di sini. Saya yakin orang tua di luar sana sudah banyak nih mendengar testimoni dari orang tua, dan saya juga yang umurnya masih jauh tapi saya sering podcast dengan orang tua jadi senang melihat gitu orang tua yang puas dengan Sekolah Alam Bosowa dan melihat perkembangan anaknya yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan orang tua juga melihat banyak perkembangan positif dari anak-anaknya. Kami sangat berterima kasih nih yang membangun konsep sekolah alam di Bosowa School. Betul ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Sulis atas kesempatannya. Terima kasih banyak semuanya telah menonton. Berikutnya kalau masih ada yang mau diketahui dari Sekolah Alam Bosowa, mungkin ada beberapa hal yang belum kami bahas, boleh dong tolong sarannya. Kita akan cover apa lagi terkait dengan Sekolah Alam Bosowa. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.